Bahkan ada yang punya gambarnya di rumah, juga di dompet atau di handphone. Halo sahabat Vertiga, jumpa kembali bersama saya Mama Bima di sini. Hari ini saya mau bahas tentang berdoa menggunakan gambar kerahiman. Hampir sebagian besar dari kita mengenal gambar kerahiman. Bahkan ada yang punya gambarnya di rumah, juga di dompet atau di handphone. Dan itu baik sekali untuk hidup doa kita. Tapi apakah kita sudah gunakan gambar kerahiman itu dengan baik ketika kita mau berdoa atau tidak? Misalnya ini, ketika mau doa yang kita pandang tuh apa dari gambar itu? Apakah wajah, tangan, kaki, hati, atau keseluruhan gambar saja? Tapi sambil lalu terus duduk berdoa. Sekedar, oh ada gambar kerahiman di situ. Saya mau doa dulu ah. Lalu sambil tutup mata dan berdoa. Atau sambil memandang gambar kerahiman itu dan berdoa begitu saja. Yang penting saya berdoa. Kadang-kadang ada gambar kerahiman Allah di meja doa atau di dalam kapel. Tapi kita tidak tahu apa yang harus kita perhatikan saat kita berdoa menghormati gambar yang punya rahmat besar bagi manusia itu. Karena tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat berdoa menghormati gambar, jadinya kita sudah melakukan dua hal yang seharusnya kita hindari untuk menghormati gambar kerahiman itu. Apa saja itu? Mari teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terus nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya channel ini terus berkembang dengan beragam informasi seputar devosi kerahiman ilahi. Nah, langsung saja kita simak apa saja yang perlu dihindari ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus melalui gambar kerahiman. Yang pertama, jangan pernah berdoa kepada gambar. Nah, ini maksudnya bagaimana nih? Jangan pernah berdoa kepada gambar. Begini teman-teman, gambar kerahiman yang ada sekarang ini dilukis oleh berbagai pelukis dengan cara yang tidak sama, sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Dan semua pelukis itu tahu kalau Yesus kerahiman yang mereka lukis di kanvas itu adalah Tuhan Yesus yang tak kasat mata, yang tidak kelihatan dengan mata fisik manusia. Tuhan Yesus yang hanya bisa dirasakan, dihadirkan lewat iman dalam hati. Setiap gambar itu benda yang dibuat oleh manusia. Pernah Suster Faustina menangis karena gambar yang dilukis itu tidak sama dengan yang dilihat, tapi apa yang Yesus katakan pada Santa Faustina, bukan dalam indahnya warna, bukan pula dalam bagusnya kuas pada gambar ini, tapi dalam rahmat-rahmatku. Begitu teman-teman, jadi bukan pada gambar-gambar yang bagus yang kita lihat, tapi pada rahmat yang ada pada gambar itu. Lalu bagaimana kita harus berdoa pada gambar? Apa yang harus kita buat? Yang perlu dilakukan oleh setiap kita yang berdoa adalah menghormati. Caranya bagaimana? Mata orang yang menghormati gambar itu sebaiknya tertuju pada hati Tuhan Yesus yang memancarkan dua cahaya kerahiman.
Tidak hanya sampai situ, tapi orang yang fokus pada hati Tuhan dan berdoa dengan penuh iman, benar-benar yakin dan percaya pada Tuhan, dia pasti mampu juga membuka hati di hadapan Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup setiap hari. Yang kedua, menghormati gambar kerahiman itu tidak sama dengan memasang gambar di dinding. Kita menghormati gambar kerahiman itu tidak sama dengan kita gantung gambar di dinding rumah, di ruang tamu, atau di kamar saja. Apalagi bilang, ih gambarnya bagus ya. Atau bilang begini, wow gambarnya indah sekali. Tidak sekedar mengagumi indahnya lukisan itu ya teman-teman. Tapi lebih ke menerima dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Karena Tuhan yang melalui gambar itu menunjukkan sikap penuh belas kasih kepada manusia. Sehingga sebagai manusia yang menerima belas kasih itu harus berani tunjukkan sikap yang sama juga kepada siapa saja yang kita jumpai. Entah dengan senyuman, sapaan, mendoakan, atau juga memberi bantuan berupa kita punya tenaga sendiri untuk orang-orang yang butuh pertolongan kita. Sikap belas kasih ini menjadi sikap utama manusia dalam berelasi atau berhubungan dengan orang lain. Seperti tertulis di dalam buku harian Faustina itu, Yesus siap memberikan rahmat dan anugerahnya melalui gambar ini, baik yang rohani maupun jasmani. Tapi yang dituntut selalu dari kita itu dua sikap utama, teman-teman. Sepenuhnya mengandalkan Tuhan tanpa meragukan kerahiman Tuhan. Lalu yang kedua itu berbelas kasih secara nyata kepada sesama yang malang. Jadi itu teman-teman dua kesalahan yang harus kita hindari saat kita berdoa kepada Tuhan melalui gambar kerahiman. Supaya kita bisa peroleh janji-janji Tuhan yang disampaikan lewat Santa Faustina dalam hidup ini. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan bagikan ke siapa saja yang perlu informasi seputar devosi kerahiman ilahi. Dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru ya. Terima kasih sudah luangkan waktu nonton video ini sampai habis. Tuhan Yesus berkati dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.